Bab 3691. Kenna Park hampir saja batuk darah. Dia sangat ingin menangis saat ini. Sejak dia masih kecil, dia selalu memperlakukan dirinya sebagai seorang jenius tersembunyi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senjata yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dia benar-benar percaya bahwa keahliannya tak tertandingi. Tapi setelah bertemu Amber Levin, dia tahu apa artinya membodohi dirinya sendiri di depan seorang ahli sejati. Amber bahkan tidak perlu melakukan gerakan terbaiknya. Yang dia lakukan hanyalah meniru lawannya untuk mengalahkan Kenna. Kenna benar-benar malu dengan pertarungan itu. Axel Garcia, yang sangat percaya diri, meremukkan cangkir teh di tangannya menjadi debu dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Aku bisa menusuk kepalamu dengan jarum itu. Amber menunjukkan senyum hangat sebelum keluar dari ring. Wajah Kenna telah kehilangan semua warna. Dia tahu bahwa Amber tidak hanya bercanda. Jika Amber mau, dia bisa membunuh Kenna dengan mudah. Dia tidak bisa bersikap keras kepala ketika lawan menyelamatkan nyawanya. Selain itu, tidak ada gunanya memainkan trik lain ketika begitu banyak seniman bela diri berpengalaman yang menonton. Kenna dan 1000 kuil akan sangat malu jika dia terus bertarung. Dia menghela nafas panjang sebelum dia berseru, "Aku kalah." Kemudian, dia keluar dari ring dengan ekspresi mengerikan. Axel menamparkan wajahnya segera setelah itu. Orang India merasa sangat tidak berdaya pada saat itu. Untung mereka punya waktu istirahat di siang hari sesuai aturan. Axel memberi isyarat, menggerakkan ibu jarinya ke tenggorokan sambil menatap Harvey York dari jauh sebelum dia membawa yang lain ke ruang istirahat. Harvey sama sekali tidak keberatan dengan isyarat itu. Dia bahkan tersenyum ketika mengajak semua orang makan siang sebelum mereka kembali pada pukul 3 sore. Begitu mereka kembali, mereka melihat lebih banyak orang duduk di kursi VIP. Tidak hanya Colton Torres, Nelson Torres, dan Ansel Torres, tetapi juga banyak tokoh terkemuka dari India. Pada saat yang sama, dua pria aneh berjubah kuning ada di sana. Harvey menyipitkan mata. Setelah berpikir sejenak, dia segera menyadari bahwa keduanya berasal dari Istana Emas. Secara alami, para petinggi sudah diberitahu tentang pertarungan sebelumnya. Semua orang muncul untuk menonton pertunjukan segera setelah itu. Harvey tidak menyapa Colton dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah lain dan melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Putri Wright, Sienna Wright sendiri. Harvey terkejut. Dia ingin tahu apakah Sienna datang atas nama keluarga Wright atau ini hanya kebetulan. Dia juga tidak berbicara dengan Sienna. Setelah menunjukkan anggukan ringan, dia kembali ke tempat istirahatnya. Ketika hampir waktunya untuk pertarungan lagi, pembawa acara berjalan ke atas panggung dan berkata, "Tolong kirim keduanya. Petarung ke atas ring." Axel memberi isyarat sebelum seorang pria muda yang dilapisi cat emas berjalan keluar. Pria itu adalah Nico Burton. Dia adalah talenta top yang berasal dari kuil besi India. Di usia yang begitu muda, dia sudah menguasai perisai emas dan kulit besi, teknik rahasia kuil. Tubuhnya dibangun seperti tank. Dia adalah pria yang sangat menakutkan. Sederhananya, orang biasa tidak akan bisa menembus pertahanannya meskipun dia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan. Setelah kalah dalam 2 pertarungan berturut-turut, orang India memutuskan untuk melakukan sisa pertarungan secara perlahan dan mantap. Bab 3692. Setelah melihat punggung Nico Burton, Axel Garcia menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. "Reputasi India ada di tanganmu sekarang, Nico. Berikan semua yang Anda punya. Kita tidak boleh kehilangan ini." "Jangan khawatir, Tuan Garcia. Aku tidak akan mencemarkan nama kita," jawab Nico dengan nada dingin. Kemudian, dia berjalan ke tengah ring sebelum dengan dingin memelototi Harvey York dan yang lainnya. "Aku akan menangani yang ini." Bahkan sebelum Harvey dapat mengatakan apa-apa, Albus Robbins menunjukkan senyum tipis sebelum dia melepas bajunya, memperlihatkan kulit perunggunya saat dia melangkah ke atas ring. Dia kemudian menyipitkan mata pada Nico. "Karena kamu juga pembelajar yang kasar. Aku tidak akan terlalu keras padamu. Aku akan membiarkanmu melemparkan 3 pukulan ke arahku secara gratis. Bahkan jika saya mundur selangkah, Anda menang." "Apa-apaan ini? Tuan rumah terperangah. Ada apa dengan anak ini? Mengapa kamu mulai membuka mulutmu bahkan sebelum aku menjelaskan aturannya? Kau membiarkan lawanmu melontarkan 3 pukulan padamu. Seberapa pamer kamu bisa?" Rahel Hardy dan yang lainnya dari Longman membeku. Mereka menunjukkan tatapan aneh di wajah mereka ketika mereka melihat Albus. Apakah anak itu benar-benar percaya diri dengan kekuatannya? Atau apakah dia hanya berpura-pura? Bryce Kennedy terbatuk sebelum berkata, "Cukup, Albus. Anda harus bertarung dengan benar saat berada di atas ring. Kamu tidak menghormati orang India karena mengatakan hal-hal seperti ini." Axel membeku sebelum tertawa terbahak-bahak. "Omong kosong, Wakil Tuan Kennedy. Karena pemuda ini sangat percaya diri, tentunya kita tidak bisa menolak begitu saja tawarannya. Jangan menahan diri, Nico. Keluar semua. Jika kamu tidak bisa memindahkannya setelah 3 pukulan, kami akan kalah."
Kamu bermain api, nak. Nico menyipitkan mata ke arah Albus. Dia menunjukkan tatapan menghina ketika dia melihat Albus melakukan Iron Step-nya. Langkah itu adalah salah satu dasar utama seni bela diri, tapi itu saja. Nico berpikir bahwa Albus memiliki beberapa gerakan mengerikan yang dia pelajari. Sepertinya Albus telah berubah menjadi idiot setelah melatih ototnya terlalu keras. Karena Tuan Garcia berkata demikian, aku akan bermain denganmu kalau begitu. Aku akan menggunakan 50% dari kekuatanku kali ini. Anda lebih baik berharap Anda bisa menerimanya. Nico melangkah maju dan menarik napas dalam-dalam sebelum melayangkan pukulan tepat ke dada Albus. Bang! Suara keras bergema sementara dampak pukulan bergema di seluruh tempat. Ubin di sekitar Albus membentuk retakan menyerupai jaring laba-laba. Nico cukup puas dengan pemandangan itu. Kamu masih bermain tanah saat aku berlatih di kuil besi. Kau sedikit terlalu muda untuk bermain denganku. Baiklah, jangan menahannya lagi. Keluarkan saja darah dari mulutmu. Kamu kalah. Albus tetap diam seperti batu. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak menghela nafas ketika dia dengan penasaran menatap Nico. Kamu benar-benar tidak perlu menahan diri, temanku. Aku bisa menerimanya, datang kepadaku. Nico membeku setelah merasa sangat sombong. Ekspresinya berubah segera setelah itu. Dia pikir Albus siap untuk menyerah setelah dia melontarkan pukulan yang begitu kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 3693. Apa tidak terjadi apa-apa pada anak itu? Dia bisa berbicara seperti biasa. Pukulan itu jelas tidak melakukan apa-apa. Lihat tayangan ulangnya. Anak itu bahkan tidak bergoyang sedikit pun, apalagi mundur selangkah. Orang yang tidak tahu mungkin mengira orang India itu menggelitiknya atau semacamnya. Jika itu benar-benar terjadi, orang India itu pasti sangat tidak berguna. Dia pamer sekeras ini, namun hanya ini yang bisa dia lakukan. Bagaimana dia tidak malu? Dia sangat lemah. Kerumunan sedang bergosip tentang badai. Mereka terus-menerus melontarkan hinaan kepada Nico tanpa henti. Ekspresi Nico langsung memburuk. Dia menarik napas dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelum melemparkan pukulan lain ke arah Albus Robbins. Pada saat ini, dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa orang India tidak boleh dipermalukan lagi. Bang! Bersamaan dengan suara keras itu, pukulan Nico mengenai dada Albus. Tapi sebelum dia bisa menunjukkan ekspresi sombong di wajahnya, tubuhnya bergetar sebelum dia dikirim terbang. Segera setelah itu, dia membanting tepat di luar ring. Wajah Nico benar-benar kehilangan warna sebelum dia batuk darah. Kemudian, dia berjuang untuk mengangkat tangannya sebelum dia berkata, "Kamu. Anda menyelinap pada saya. Itu tidak adil." Albus menunjukkan ekspresi polos setelah mendengar tuduhan Nico. Dia tidak melakukan apapun. Nico baru saja terlempar oleh benturannya sendiri. Orang India itu langsung terkejut setelah melihat pemandangan itu. Dia hilang. Albus bahkan tidak mengangkat jari Nico untuk dikirim terbang. Apa gunanya bertarung lagi? Tuan rumah menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya untuk waktu yang lama. Keduanya memiliki kesepakatan sebelumnya, tetapi Nico keluar dari ring dan kehilangan semua kekuatannya untuk bersaing. Para juri telah memutuskan, Albus menang. Para petinggi Longmen sangat senang saat mendengar pengumuman itu. Apapun masalahnya, ini adalah awal yang baik. Setelah memenangkan 3 putaran berturut-turut, reputasi Longmen sedikit banyak direbut kembali. Warga negara Ha hampir menangis. Longmen tidak hanya memenangkan semua pertandingan mereka, tetapi mereka juga mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap talenta terbaik mereka. Harvey York tersenyum pada Axel Garcia dan yang lainnya sebelum pergi dengan 3 talenta muda tanpa bergabung dengan penonton. Sial. Aku memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung, namun kamu di sini tidak menghormati kami. Wajah Axel langsung menggelap setelah melihat Harvey dan yang lainnya pergi. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi sedih sebelum memelototi Denny Burton dan yang lainnya di belakangnya dengan dingin. Kita tidak boleh kalah lagi besok. Karena orang-orang itu sebodoh ini, kita juga tidak perlu meremehkan mereka. Tetap pada rencana. Malam itu, semua orang berkumpul di dalam Martial Hall. Lin Nicewell dan yang lainnya sepenuhnya siap untuk kesempatan itu sehingga setiap orang dapat menikmati kegembiraan kemenangan. Amber Levin dan yang lainnya adalah talenta terbaik, tetapi mereka sangat rendah hati. Karena status mereka sangat besar dalam organisasi khusus mereka, mereka tidak pernah menghadiri pertemuan seperti itu sepanjang hidup mereka. Mereka tidak terbiasa dengan itu sebelumnya tetapi secara bertahap mereda ke dalamnya. Bab 3694. Longmen juga menunjukkan apresiasi mereka. Bryce Kennedy, yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, mengirimkan banyak ramuan bersama dengan hadiah mahal lainnya. Di satu sisi, ini adalah hadiah untuk pertempuran hari ini. Di sisi lain, dia mengharapkan Harvey York dan talenta muda lainnya terus menghancurkan orang India seperti biasa.
Lagi pula, orang India sudah menginjak-injak mereka sejak awal. Tidak hanya atasan dari Longmen merasa sangat lega setelah pertarungan, reputasi Longmen juga sebagian besar telah direklamasi. Mereka bahkan menemukan banyak pengarang untuk orang lain untuk mempublikasikan apa yang terjadi hari ini. Setelah makan enak, Harvey membawa Amber Levin dan yang lainnya ke taman belakang. Saat mereka bertarung di atas ring, George Zabel, Kaiden Balmer, dan yang lainnya juga tidak mengendur. Mereka menggunakan semua sumber mereka dan banyak uang untuk mencari informasi tentang Danny Burton dan yang lainnya. Harvey membawa dokumen-dokumen talenta top India dan meminta Amber dan yang lainnya untuk membaca. Mereka, bagaimanapun, ketiganya adalah yang paling merepotkan. Akan sangat sulit untuk memenangkan pertempuran jika mereka tidak menghancurkan mereka. Selama 4 hari berikutnya, Amber dan yang lainnya bertengkar lagi. Bahkan tanpa Harvey melakukan apapun, talenta top India semuanya dipukuli sampai habis. Bersamaan dengan 3 pertandingan pertama, tim India itu kalah 15 pertandingan berturut-turut. Hanya 3 orang yang tersisa untuk bertarung. Konon, belum ada dari 3 talenta top yang bertarung. Dan di pihak Longmen, Harvey dan yang lainnya bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Mereka hanya menonton Amber dan yang lainnya sepanjang waktu. Atasan Longmen sangat gembira, penulis untuk orang lain yang diatur sebelumnya sepenuhnya siap untuk mengunggah klip pertandingan di mana saja secara online. Aman untuk mengatakan bahwa Longmen akhirnya mendapatkan sambutan yang baik setelah rasa malu yang harus mereka hadapi. Dunia seni bela diri negara khas sedang gempar. Mereka sangat terkesan dengan bakat dan kekuatan Amber dan yang lainnya. Orang-orang juga menganggap ketiganya sebagai kebanggaan Longmen. Sementara semua orang bersemangat tentang apa yang akan terjadi, Axel meminta untuk menunda pertarungan selama 2 hari setelah harga dirinya diinjak-injak berulang kali. Dia ingin yang lain beristirahat sebelum mereka bertengkar lagi. Ini bukan permintaan yang masuk akal, tetapi aliansi seni bela diri Eropa, Timur Jauh, dan Laut Selatan merasa itu baik-baik saja. Meskipun orang-orang dari negara khas sangat menentang gagasan itu, mereka tidak punya pilihan selain mengikutinya. Karena Longmen tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka memutuskan untuk menyewa gelombang pengarang untuk orang lain untuk membuat Amber dan yang lainnya lebih terkenal. Hanya dalam 3 hari, ketiganya menjadi lebih populer dari sebelumnya. Hari ketiga tampak seperti ketenangan sebelum badai. Saat ini, Harvey mendapat telepon. Kemudian, dia memanggil taksi sebelum datang ke Hotel Asan yang terletak di pusat Floodwell. Saat itu hampir malam, hotel bergaya India itu sudah penuh dipesan. Seorang wanita bergaun telah menunggu beberapa saat. Dia adalah kecantikan yang eksotis. Riasan di wajahnya tidak hanya sangat indah, tetapi giginya juga seputih gading. Kaki ramping yang terbuka juga menarik hati sanubari orang. Pria manapun akan ngiler melihat pemandangan seperti itu. Gaun itu sangat cocok untuk kecantikan seperti itu. Dia tampak sangat sempurna. Setelah turun dari taksi, Harvey tersenyum saat melihat kecantikan yang mempesona. Sungguh keindahan yang menakjubkan. Tidak heran raja-raja negara khas selalu pergi ke barat sepanjang waktu. Aku akan pergi dan mengunjungi Maiden juga, jika aku punya kesempatan. Itu artinya, jika kamu berencana untuk menemuiku di saat yang genting saat ini sudah selarut ini. Kalau begitu, ini pasti jebakan madu, kan? Bab 3695. Saya tidak keberatan berkorban untuk negara saya jika Anda adalah target saya. Zoe Garcia menunjukkan senyum tipis sebelum memberi isyarat, memimpin Harvey York ke dalam kotak yang telah disiapkan sebelumnya. Harvey duduk dan mengambil cangkir teh sebelum membalas senyumnya. Aku pria yang baik, Maiden Garcia. Itu sedikit tidak sopan, bukan begitu? Perangkap madu tidak akan berfungsi. Apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada sikapmu, jawab Zoe. Sikap saya. Harvey menunjukkan ekspresi main-main. Jadi, tidak mudah bagiku untuk makan di sini. Ini jelas jebakan bagi saya. Jadi, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Tidak perlu menahan apapun. Mengapa Anda tidak memberitahu saya semuanya saja? Zoe menghela nafas dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tidakkah kamu menyadari mengapa aku membawamu ke sini? Anda menjebak saya pada hari pertama, memisahkan saya dari orang India lainnya. Mereka telah meragukan dan mengucilkan saya sejak saat itu. Dan sekarang, setelah 15 kekalahan beruntun, semuanya mengarahkan kemarahan mereka kepadaku. Mereka semua mengatakan saya menghancurkan India, dan Anda sudah membeli saya. Aku tahu mereka semua hanya memanfaatkanku untuk melampiaskannya. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Garcia. Tapi ini bahkan bukan salahku sejak awal. Kemudian, Zoe memegang tangan Harvey dengan air mata berlinang di sekitar matanya. Bukankah kamu seharusnya bertanggung jawab untuk ini? Bukankah kamu seharusnya menjagaku? Harvey menunjukkan senyum tipis. Jadi begitu, Anda memberitahu saya bahwa beberapa kata sudah cukup untuk membuat Anda begitu tertekan. Kami bekerja untuk orang yang berbeda, jadi saya rasa saya tidak bisa memberi Anda pernyataan tentang ini. Tentu saja,
Aku masih bisa memikirkan cara untuk membantu demi makanan gratis yang kamu berikan untukku, Maiden Garcia. Jika Anda pergi dari India dan bergabung dengan negara H bersama dengan Martial Hall, semua yang saya katakan tempo hari akan tetap berlaku. Gaji tahunan senilai 1.500.000.000 dan 40% saham. Anda tidak bisa mendapatkan perawatan ini bahkan jika Anda berjuang selama 8 kehidupan yang berbeda di India. Apa yang kamu katakan? Zhou menghela napas panjang lagi. Aku benar-benar ingin bergabung denganmu. Saya percaya bahwa Anda tidak pernah kembali pada kata-kata Anda. Zhou menunjukkan ekspresi lembut di wajahnya. Karena itu, kamu harus tahu aku tidak bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku bisa bergabung denganmu tanpa ragu-ragu. Orang India bisa datang untukku sesuka mereka. Paula orang yang membunuh Cody Garcia. Akan mudah bagimu untuk melindungi wanita lemah sepertiku. Tapi keluarga saya masih tinggal di India. Jika saya bekerja di bawah Anda, orang India pasti akan melenyapkan mereka. Aku tidak bisa bersikap egois seperti itu. Saya hanya bisa berterima kasih atas kemurahan hati Anda. Zhou menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia sepertinya merasa tidak enak karena tidak bisa bergabung dengan Harvey. Harvey dengan tenang tersenyum. Jika memang begitu, lalu apa tujuan dari makanan ini? Bab 3696. Aku akan membahasnya. Zhou Garcia menunjukkan senyum hangat sebelum membawa kotak emas dari bawah meja dan mendorongnya ke arah Harvey York. Jaketnya terlepas darinya, memperlihatkan bahunya yang tampak lembut sambil mendorong kotak itu. Kemudian, dia membungkuk, seolah-olah dia tidak menyadari apapun yang sedang terjadi. Tuan York, keluarga kerajaan India berharap Anda bergabung dengan barisan kami, kata Zhou dengan nada lembut. Keluarga kerajaan akan menjadikanmu seorang Brahmana jika kamu melakukannya. Generasi masa depan keluargamu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Harvey menyipitkan mata setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang ini adalah sesuatu yang... Orang India tahu bahwa Harvey tidak kekurangan uang. Itulah mengapa mereka menggunakan gelar sebagai alat tawar-menawar. Zhou, Axel Garcia, Cody Garcia, dan Frankie Garcia hanyalah ksatria. Namun mereka menawarkan Harvey posisi yang lebih tinggi dari mereka semua. Sederhananya, jika Harvey menyetujui kesepakatan itu, dia bisa membuat siapapun di India berlutut. Dia bahkan akan setara dengan Pangeran India. Generasi masa depan keluarganya akan dapat menikah dengan keluarga kerajaan. Orang biasa tidak akan bisa menolak gelar seperti itu. Secara umum, jika seseorang tidak dilahirkan dengan gelar tersebut, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkannya sepanjang hidup mereka. Pada titik ini, menerima tawaran orang India tidak ada bedanya dengan dilahirkan kembali. Selain itu, untuk memastikan bahwa Anda menjalani sisa hidup Anda tanpa khawatir, kami juga akan memberikan biaya penyelesaian senilai 10 miliar dolar Anda. Selain itu, kami akan memiliki tanah seluas 300 hektar di area utama negara ini atas nama Anda. 3 kuil besar India, kuil surgawi, kuil 1000, dan kuil besi akan mempekerjakan Anda sebagai tetua dharma mereka. Statusmu akan segera melampaui 3 biksu iblis. Zhou mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan belahan dadanya saat dia berbicara dengan nada lembut dan penuh kasih. Anda akan dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di India. Ketenaran, status, kekayaan, wanita, apapun yang Anda inginkan. Seperti yang Anda katakan, saya bahkan tidak bisa menghasilkan 15 juta dolar seumur hidup saya di India. Tapi kamu juga tidak bisa mendapatkan gelar seperti ini di negara H. Kemudian, Zhou perlahan membuka kotak itu sebelum lencana emas berlabel Brahmana diperlihatkan di dalamnya. Dia perlahan membelai lencana dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Jika Anda hanya mengangguk, Anda bisa menjadi Brahmana India yang baru. Kamu bahkan membawa ini. Harvey menyipitkan mata ke lencana itu. Dia tidak menolak mentah-mentah tawaran itu. Dia hanya menatap Zhou dengan rasa ingin tahu. Saya penasaran, apa gunanya menawarkan semua ini kepadaku? Kamu tidak hanya membayar harga yang sangat besar untuk memilikiku di pihakmu, kan? Kenapa kamu tidak memberitahuku dengan tepat apa yang kamu inginkan? Aku tertarik dengan tawaranmu, tapi aku tidak akan melakukan pembunuhan. Zhou menunjukkan senyum tipis sebelum dia menyentuh punggung telapak tangan Harvey. Kamu meremehkan dirimu sendiri, Sir York. Kamu harus lebih percaya diri. Bagi kami, bakat sepertimu adalah kekayaan terbesar yang bisa kami miliki. Bab 3697. Kekuatan dan kemampuanmu pasti layak untuk hadiah itu. Zhou Garcia menunjukkan senyum manis. Tentu saja, untuk menunjukkan bahwa kamu bersedia menjadi salah satu dari kami, aku perlu sedikit bukti. Lagi pula, 1,3 miliar orang di India sangat ingin menjadi Brahmana. Karena India rela berkorban begitu banyak untukmu, setidaknya kau harus membuat mereka mengerti bahwa kau sangat berharga, kan? Jika tidak, bagaimana Anda akan menyenangkan orang banyak? Bukti. Harvey York menunjukkan senyum tipis. Jangan bilang ini tentang pertarungan besok. Orang pintar,
Tuan York, saya ketahuan. Zhou tersenyum. Tuan Garcia berkata bahwa jika Ember Levin dan yang lainnya kalah dalam pertarungan besok, kami akan memberimu uang dan lencana di tempat. Hadiahmu yang lain akan segera disiapkan setelahnya. Pada saat yang sama, kami akan menyiapkan jet pribadi untuk Anda bepergian ke negara kami yang perkasa. Jika Anda ingin mengajak teman dan keluarga, kami juga bisa mengaturnya. Kami akan memastikan bahwa Anda hidup dengan nyaman selama sisa hidup Anda. Jika kamu tidak ingin orang tahu tentang ini, kami juga akan diam. Semua orang hanya akan menganggap Longmen dan negara hal lebih rendah. Mereka tidak akan tahu tentang pencapaianmu jika itu yang kamu inginkan. Belahan dada Zhou semakin dekat dan dekat dengan Harvey saat ini. Tuan York, akan mudah bagi Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan pada Ember dan yang lainnya karena mereka mempercayai Anda sepenuhnya. Selama kamu mengangguk, aku akan menjadi milikmu malam ini. Apakah kamu hanya memintaku untuk berurusan dengan Ember dan yang lainnya? Tanya Harvey ingin tahu. Kau pasti melupakan sesuatu. Saya bisa menghadapi mereka semau saya, tapi saya juga belum pernah masuk ke dalam ring. Aku bisa mengeluarkan setiap talenta terbaikmu sendiri setelah menuai kentunganmu. Kamu bercanda. Zhou tersenyum saat dia menatap Harvey, penuh kekaguman. Selama kamu mengalahkan ketiganya, kamu akan menjadi salah satu dari kami. Mengapa bahkan melawan kita pada saat itu? Lagi pula kau tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu. Tentu saja, jika kamu akan melakukan hal itu, kita akan menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Tapi berdasarkan pengamatanku, aku tahu kamu tidak berpikiran sempit. Lagi pula, 10 miliar dolar dan gelar Brahmana adalah hal yang paling penting, bukan? Zhou menunjukkan tatapan lembut, seolah dia benar-benar mempercayai Harvey. Seolah-olah dia akan menyerahkan tubuhnya selama Harvey menyetujui kesepakatan itu. Harvey menunjukkan senyum tipis tanpa memberikan jawaban. Dia tahu betul bahwa orang-orang itu tidak akan mempercayainya begitu saja, mengingat sikap mereka yang tercela. Apa yang disebut pertemuan itu juga hanya pengaturan. Setelah menyipitkan mata pada wanita mempesona itu, mata Harvey berbinar sebelum dia menunjukkan senyum tipis. Karena kamu begitu murah hati, aku akan menerima tawaranmu. Aku akan mengeluarkan Ember dan yang lainnya dari komisi besok. Tapi pertama-tama, biarkan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Harvey dengan cepat memegang tangan Zhou sebelum dia membelainya. Kau tidak akan keberatan, kan? Bab 3698. Zhou Garcia membeku. Kata-kata Harvey York mengagetkannya. Dalam benaknya, Harvey akan dengan tegas menolak tawaran itu. Dia dengan cepat mendapatkan kembali senyumnya sebelum diam-diam menjawab, tentu saja. Karena itu, aku masih belum siap. Mengapa kita tidak mendapatkan waktu lusa, Sir York? Harvey tampak sedikit kesal setelah mendengar kata-kata Zhou. Apakah kamu akan kembali pada kata-katamu sekarang? Tanya Harvey dengan dingin setelah menarik napas dalam-dalam. Kamu membuatku bekerja tanpa aku mendapatkan imbalan apapun. Tentu saja, aku butuh sesuatu yang baik dulu sebelum mulai bekerja. Jika kamu tidak ingin melakukannya sekarang, kita bisa melakukannya dengan cara lain. Ini kartu saya, beri aku uangku dulu. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang aku melarikan diri. Lagi pula, aku lebih tertarik padamu. Aku sudah mendambakan tubuhmu. Harvey mengeluarkan kartu banknya sebelum menyelipkannya ke tangan Zhou. Senyum Zhou langsung membeku. Semua yang dilakukan Harvey benar-benar membuatnya lengah. Dalam benaknya, Harvey akan menolak tawaran itu sepenuhnya, bahkan mungkin sangat marah. Tapi sebaliknya, pria di depannya serakah dan sesat. Ini, sedikit terlambat untuk itu. Juga akan sulit bagi kami untuk memindahkan uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Zhou memaksakan senyum di wajahnya. Tapi jangan khawatir, selama Anda melakukan apa yang diperintahkan, kami akan memberi Anda uang segera setelah itu. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun lebih sedikit. Senyum Harvey menghilang dari wajahnya. Apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun atau semacamnya? Jika India yang perkasa berencana memberi saya gelar Brahmana, maka Anda jelas berusaha membuat saya berpihak pada Anda. Namun kamu tidak mau menghabiskan malam denganku. Kamu juga tidak akan mentransfer uang kepadaku. Apakah Anda pikir Anda bisa menuai keuntungan tanpa membayar harganya? Kamu tidak berencana menjualku setelah aku melakukan pekerjaanmu untukmu, kan? Mata Zhou berkedut sebelum dia memaksakan senyumnya lebih keras. Apa yang kamu katakan, Tuan York? Kami adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Harvey menyeringai. Jika itu masalahnya, kamu tidak akan menyiapkan sesuatu seperti ini sejak awal. Harvey mengulurkan tangan dan menarik bros dari gaun Zhou sebelum mencubitnya dengan ringan. Elektronik jatuh dari bros setelah patah menjadi 2. Itu adalah kamera lubang jarum. Setelah mengubah elektronik menjadi debu, Harvey dengan santai mengambil ponsel Zhou dari meja dan mematahkannya menjadi 2. Kamu menarik semua trik ini di depanku.
Tapi kamu hanya berencana untuk menjebakku, bukan? Kamu masih mengunggah percakapan online apakah aku menerima tawaranmu atau tidak? Yang perlu Anda lakukan hanyalah memotong rekaman dan mengisi suara sebelum saya berubah menjadi orang yang paling dibenci di seluruh negara. Kalian benar-benar licik. Kamu tidak hanya mencoba membuatku kalah dalam pertempuran, tetapi kamu juga ingin reputasiku hancur selama bertahun-tahun yang akan datang. Harvey dengan cepat melepas beberapa kamera yang disamarkan dengan elegan di sekitar tubuh Zo. Zo menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya ketika kamera terakhir dilepas. Bab 3699. Baiklah, cukup untuk hari ini, Maiden Garcia. Kembalilah dan beritahu Axel Garcia sesuatu untukku. Skema tidak bekerja seperti ini. Jika dia ingin membuat janji kosong, setidaknya tunjukkan hal yang sebenarnya terlebih dahulu. Orang-orang tidak bodoh saat ini. Aku tidak tertarik dengan tawaranmu sejak awal, tapi aku tertarik padamu. Harvey York memegang tangan Zo Garcia dengan tenang sebelum mengambil kembali kartunya dengan senyum lebar. Gadis Garcia, beberapa hal yang kau janjikan padaku terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Hal-hal itu benar-benar di luar jangkauan. Tapi bukan aula bela diri. Kami akan tetap menyambut Anda dengan tangan terbuka saat Anda siap. Saya tidak menarik kembali kata-kata saya. Kemudian, Harvey terkekeh sebelum pergi. Mulut Zo berkedut saat dia benar-benar marah. Dia diam-diam memasukkan tangannya kembali ke tasnya segera setelah itu. Sebuah kartu keluar tanpa suara. Tepat ketika Harvey mengambil kartunya, dia menyelipkan kartu lain ke tangan Zo. Zo melirik kartu hitam di sudut matanya dengan tatapan ragu. Setelah sepenuhnya mengabaikan perjuangan Zo untuk mengambil keputusan, Harvey meninggalkan Hotel Asan. Dia menelepon Visser Bennett untuk melaporkan pertemuannya dengannya untuk mencegah siapapun membuat keributan besar tentang hal ini. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey tidak tertarik pada apapun yang ditawarkan orang India. Jika dia melakukannya, Axel pasti sudah mencekiknya. Harvey tidak hanya tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya, tetapi reputasinya juga akan hancur total untuk selamanya. Setelah apa yang terjadi malam itu, Harvey sedikit lebih berhati-hati terhadap keterampilan pengumpulan intelijen orang India. Tawaran yang diterima Harvey semuanya dirancang khusus untuknya. Ini berarti mereka memiliki sumber di negara H untuk mengumpulkan detail seperti itu. Tanpa pikir panjang, Harvey mengirimi George Zabel SMS agar dia bisa melihat situasinya. Dia kemudian mengirim SMS Queen New York di Hong Kong dan Las Vegas untuk pergi ke India bersama Joanna Mendoza. Dia hanya ingin memprovokasi Axel menggunakan Zo sehingga pertikaian bisa berlanjut lebih lama. Tapi karena Axel bermain kotor, Harvey tidak keberatan memenangkan Zo untuk membuatnya marah. Ketika Harvey selesai mengatur berbagai hal, dia menerima telepon lagi. Lynn Nicewell adalah orang yang menelepon. Nada cemasnya bisa terdengar begitu Harvey mengangkatnya. Ini buruk, sesuatu terjadi pada Amber dan yang lainnya. Mata Harvey berkedut. Apa yang telah terjadi? Tanya Harvey secara naluriah. Saya tidak yakin, mereka pingsan saat mereka sedang makan malam. Suara lain sangat bergetar saat ini. Saya meminta Tuan Rudolph untuk membawa timnya secepat mungkin, tetapi bahkan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tuan Rudolph berkata bahwa mereka tertidur lelap. Tidak ada yang bisa membangunkan mereka. Lain menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Ini adalah momen paling krusial dalam pertempuran antara Longman dan orang India. Longman hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk mengusir orang India itu. Tapi Amber dan yang lainnya tiba-tiba mendapat masalah. Ini berarti bahwa mereka kemungkinan besar tidak dapat bertarung. Jika itu masalahnya, orang India akan memiliki kesempatan untuk kembali. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat ketiga talenta teratas itu karena mereka belum pernah menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya.